Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita lanjutkan videonya. Pelajaran masih di bangun datar. Kita akan belajar tentang persegi panjang. Persegi panjang adalah satu bangun yang ada di permukaan datar ya, bukan permukaan lengkung atau 3 dimensi, tapi 2 dimensi, yang dia memiliki sifatnya sisi-sisi yang berhadapan, maka panjangnya sama. Jadi misalnya kita punya persegi panjang ini, lalu kita kasih nama dia, titiknya ada 4 titik sudut A, B, C, D. Maka sisi yang berhadapan, yaitu sisi ini, panjangnya sama dengan sisi ini, atau AB sama dengan DC. Itu ya. Kemudian sisi yang satunya lagi, yaitu BC, dia panjangnya sama dengan AD, gini ya. Itu sifat pertama. Kemudian sifat yang kedua, dia itu memiliki 4 sudut siku-siku. 4 sudut siku-siku. Sudut itu di mana lokasinya? Sudut itu lokasinya ada di antara 2 sisi ya, karena sudut itu merupakan gambaran besar jarak antara 2 sisi. Nah, sudut siku-siku itu kayak gini. Jadi misalnya kita punya 2 garis, maka sudutnya seperti ini, 90 derajat. Nah, di sini adalah 90 derajat ya. Kemudian sifat yang ketiga adalah dia memiliki 2 diagonal sisi yang sama panjang. Ya, diagonal sisi yang sama panjang. Diagonal itu apa sih? Diagonal itu garis yang menghubungkan antara 2 titik sudut yang berseberangan. Sini dan ini. Ya, nih diagonal sisi. Jadi misal di sini AC sama dengan BD. Panjang AC ke sini sama dengan panjang dari B ke D. Kemudian yang perlu kita tuliskan lagi adalah, sebagaimana kita ketahui persegi panjang, sisi-sisi yang berhadapan itu panjangnya sama ya. Maka kita punya istilah di sini panjang disimbolkan dengan P, dan di sini adalah lebar. P itu adalah sisi yang paling panjang ya. L lebar yang lebih pendek. Karena ada 2 sisi yang besar, 2 angka panjang, maka yang paling panjang itu namanya P atau panjang, yang lebih pendek itu namanya lebar ya. Karena ini panjangnya sama, AB panjangnya sama dengan CD, maka ini juga kita tulis panjangnya kita simbolkan dengan P. BC juga sama dengan AD, maka AD juga panjangnya kita simbolkan dengan L gitu ya. Nanti P dan L-nya diganti dengan angka sesuai keadaan yang ada. Kemudian problemnya adalah masih sama. Kita disuruh menentukan
Apa itu kelilingnya? Keliling adalah jumlah panjang sisi persegi panjang gitu ya. Maka karena kita sudah tahu di sini kelilingnya adalah P ditambah L, ya kan? Ditambah ini lagi P ditambah L, ya, sama dengan P tambah L tambah P tambah L. P-nya ada 2 kali. Yang sejenis kita bisa tambahin, yang tidak sejenis tidak bisa kita tambahin. Sehingga panjangnya adalah 2 kali P, karena P-nya ada 2 di sini, ditambah 2 kali L. Nih, keliling adalah 2P tambah 2L. Nanti P-nya punya angka berapa sesuai soal, L juga ada sesuai soal. Kemudian problem kedua yang harus diselesaikan adalah luas. Luas adalah area yang mengisi luas area, luas wilayah yang ada di dalam sisi-sisinya. Jadi misalnya kita punya persegi panjang, maka areanya itu yang ini, ya kan, dalam ini, yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Nah, luas adalah hasil kali antara sisi horizontal, ya, dengan sisi vertikalnya. Hasil kali sisi horizontal dikalikan dengan sisi vertikal. Hasil kali sisi yang horizontal, satuannya kan horizontal nih, dikali dengan sisi vertikal. Sisi horizontal tuh diwakili dengan simbol apa? Dengan simbol P. Horizontal tuh P ya. Vertikal adalah L. Hasil kali P kali L. Maka luas adalah P kali L. Kemudian yang terakhir yang permasalahan yang harus kita cari adalah diagonal sisinya. Berapa panjangnya? Diagonal sisi sebagaimana yang udah digambarin tadi adalah panjang yang menghubungkan antara 2 titik yang berseberangan, 2 titik sudut sini. Dan ini adalah sisi miring. Nanti kita akan pelajari namanya Pitagoras. AC, rumus Pitagoras adalah panjang AC, ya, panjang sisi AC, karena ini sisi miring, dan dia diapit oleh sisi yang saling tegak lurus di sini. Maka di rumusnya adalah akar dari AB kuadrat, panjang AB kuadratin ditambah panjang vertikalnya ABC kuadrat. Ini diagonal sisi. Nah, kalau misalnya kita kasih simbol di sini, diagonal sisi adalah simbolnya DS. Maka kita ganti sekarang, AC kan panjangnya kita sepakati ya, simbolnya adalah DS. Maka DS diagonal sisi adalah akar dari panjang AB. AB itu panjang disimbolkan dengan P. Ya, kita tulis P, P kuadrat ditambah BC. BC itu disimbolkan dengan L. Maka jadi L kuadrat. Ya. Ada 3 problem yang harus diselesaikan oleh kalian. Nah, ini poin-poin yang ini, diagonal sisi, lalu luas, lalu keliling, ini silakan difahamin. Sekarang kita akan mengerjakan latihan soal buat contoh. Soalnya saya ambil dari buku PDF yang filenya, buku yang PDF-nya sudah saya kirim ya. Contoh soal. Perhatiin ya, disimak baik-baik. Kita punya 2 soal ya.
atau satu soal aja, dua soal mudah-mudahan. Soal pertama, kita punya persegi panjang. Ya, titik-titiknya adalah A, B, C, dan D. Kemudian panjang sisinya, yang panjangnya ini panjangnya 12. Ya, adapun sisi lebarnya adalah 5. Kelihatan nggak? Nah, kemudian pertanyaannya soal hitung apa? Semuanya dikasih luas, keliling, dan diagonal sisi. Sederhana aja ya, kita langsung gunakan rumusnya. Kita punya luas adalah panjang dikalikan dengan lebar. Ini L ya. Panjangnya berapa sekarang? Kita udah punya angkanya kan? Panjangnya adalah ini, yang sisi yang paling panjang, yaitu 12. Dikalikan dengan L-nya 5. Sehingga didapat luas adalah 12 kali 5, 60. 60 ya. Tapi kalau misalnya kita bikin di sini satuannya cm, maka kita tulis satuannya juga luas adalah 60 cm, tapi pakai kuadrat ya. Pakai kuadrat. Kemudian soal yang kedua. Keliling. Keliling adalah 2P ditambah 2L. 2 dari 2 kali panjang bagian P-nya ditambah dengan 2 kali bagian lebarnya. Maka didapat 2 dikali P-nya berapa nih? P-nya adalah 12. Ditambah 2 kali L-nya berapa? L-nya adalah 5. 5 cm juga. Nah, tuh saya 5 sini. Lalu kita isi aja sesuai. 2 kali 12 adalah 24. Ditambah 2 kali 5 adalah 10. Hasilnya adalah 34 cm ya, cm tanpa ada kuadrat. Kalau luas harus ada kuadrat, kalau keliling nggak ada kuadrat. Yang terakhir, diagonal sisi. Rumusnya apa? Diagonal sisi adalah hasil akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat. Mudah-mudahan kalian masih belum ini ya. Apa kalian paham ya pelajaran kelas 1? Akar, pangkat 2, dan lain-lainnya. Berapakah panjang P-nya? P-nya adalah 12. Kuadrat tambah L kuadrat. L itu adalah 5 dikuadratin. Sama dengan 12 kuadrat adalah 144 tambah 5 kuadrat adalah 25 dikasih akar. Berarti jadi akar dari 169. Berapakah akar 169? 13. Di sini satuannya cm, di sini juga cm, di sini juga cm, di sini juga cm, ini juga cm. Sehingga diagonal sisinya adalah diagonal sisi dari persegi panjang ini adalah 13 cm. Itu soal nomor 1. Kemudian kita punya soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah satu persegi panjang ya, titiknya ABCD juga. Lalu dikasih tahu oleh pembuat soal bahwa kelilingnya adalah 18 cm. Kemudian dikasih tahu bahwa lebarnya adalah 4 cm. Pertanyaannya, berapakah luasnya? Jadi sudah dikasih tahu kelilingnya, berarti kelilingnya nggak disuruh cari lagi. Kemudian lebarnya dikasih tahu 4. Pertanyaannya adalah luas. Kita harus berangkat dari
logika bahwa luas berapa? Rumusnya apa? Rumusnya adalah P dikali dengan L. Namun ketika kita pengen ngerjain, L-nya sudah ada, namun P-nya belum ada, sehingga kita baru bisa isi dengan P dikali 4, gini ya, masih berhenti. Nah, biar bisa ngerjain kita harus tahu nilai P-nya, ya. Maka kita sekarang berhenti di sini. Kita tahu bahwa dikasih tahu keliling. Keliling adalah rumusnya 2P ditambah 2L, gini kan. P-nya udah ada? Belum. L-nya sudah ada? Sudah. Kelilingnya sudah ada? Sudah. Jadi kita bisa isi kelilingnya adalah masukin angka di sini 18. Kita ganti warna ya. 18 adalah hasil dari 2P ditambah 2L. L-nya sudah ada belum? Sudah ada. Jadi kita isi sekarang. 18 adalah hasil dari 2P tambah 2 kali 4. 18 sama dengan 2P tambah 8. Oke, udah ada ya. Kalau kondisi begini, kita harus kumpulin yang angka dengan angka, yang huruf dengan huruf. Ya. Maka di sini angka 8 kita pindah ruasnya ke kiri. Kalau di sini positif, ya, kalau pindah ruas itu nanti tandanya berubah. Ini tandanya masih positif 8. Kita pindahin ke kiri. 18 kurang 8 ya. Kenapa kurang? Karena pindah ruas. Ruas itu dipisahkan oleh tanda sama dengan. Ada ruas kanan, ada ruas kiri. Sehingga 18 tadinya sendiri, sekarang ada minus 8. Pindahan dari sebelah kanan. Sekarang yang kanannya sudah sisa 2P aja, tinggal huruf P. Nah, 18 kurang 8 adalah 10. Tambah sama dengan 10 sama dengan 2P, maka P sama dengan 10 per 2. P sama dengan 5. Dari sini diketahui bahwa besar P adalah 5. Kita tutup sekarang. Kita lanjutin yang atasnya. Yang belum selesai. Luas adalah, kita kerjakan di sini ya. Luas adalah P dikali 4 ya. Ya, ini. Sekarang kita udah punya. Ternyata P-nya adalah 5. Sekarang kita bisa masukin P-nya adalah 5. Maka luas sama dengan P dikali 4, P-nya diganti dengan angka yang udah diketemuin di sini. 5 kali 4. 5 kali 4, 20. Maka L sama dengan 20 cm persegi. Maka dari sini kita selesai mempelajari persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar yang memiliki sisi-sisi yang berhadapan. Saat dia besarnya sama panjang, maka AB berhadapan dengan CD, maka panjangnya sama. Dan BC berhadapan dengan AD, dia besarnya sama juga. Kemudian memiliki 4 sudut yang besarnya siku-siku. Siku-siku itu 90 derajat. Ya. Kemudian memiliki 2 diagonal sisi yang sama panjang. Diagonal sisi adalah sepanjang sisi yang menghubungkan 2 titik sudut yang berseberangan ya. Lalu keliling adalah 2P tambah 2L. Lalu luas adalah P kali L. Diagonal sisi adalah akar dari P kuadrat tambah L kuadrat. Barakallahu fiik. Sebelum kita selesaikan, kita berikan soal latihan. Kita punya persegi panjang dengan titik A, B, C, D. Panjang AB adalah 7 cm.
BC adalah 4 cm. Soal nomor 1. Berapa panjang sisi AD dan sisi CD gini ya. Nomor 2. Berapa luas dan keliling persegi panjang di atas ya. Ke sini dulu, barakallahu fik. Semoga Allah berikan pemahaman, kemudian Allah berikan hidayah juga agar kita menggunakan ilmu ini untuk kebaikan. Sungguhnya ini ilmu dunia yang bermanfaat, berpahala jika dimanfaatkan untuk kemaslahatan akhirat, dan bisa juga tidak bermanfaat apa-apa jika tidak digunakan untuk dan diniatkan untuk kemaslahatan akhirat ya. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma firli wa li walidayya wa li masyayikhina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.